Rema hari ini, Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terlahir dengan bagian tubuh yang tidak lengkap, kehidupan Nick Vujicic tentu tidaklah semudah kebanyakan orang. Pria Australia yang mengabdikan diri sebagai seorang penginjil ini lahir tanpa lengan dan kaki. Bersyukur, Nick mempunyai orang tua yang begitu suportif. Pada usia 17 tahun, ibu Nick menunjukkan artikel tentang seorang laki-laki cacat yang berhasil mengatasi kekurangannya. Artikel tersebut membuat Nick terinspirasi untuk menjadi seorang motivator. Ia pun memulainya dengan berbicara di sebuah kelompok gereja. Seiring berjalannya waktu, Nick bukan hanya berhasil menjadi pria mandiri, tetapi ia juga sukses dalam membangun rumah tangga yang bahagia bersama pasangan serta kedua putranya. Kebanyakan orang pasti akan berpikir hal yang sama. Bagaimana mungkin seorang dengan kondisi tubuh tanpa lengan dan kaki bisa bahagia dan bahkan menjadi inspirasi bagi dunia? Ya, memang bukanlah suatu perkara yang mudah untuk bisa bangkit dari segala kekurangan dan keterpurukan. Namun, kunci keberhasilan Nick adalah karena keinginan dan permintaannya kepada Tuhan, yaitu untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Permintaan Nick ini adalah salah satu kerinduan Tuhan, sehingga ia berhasil menyentuh hati Tuhan, dan Nick menerima mujizat yang begitu luar biasa, melebihi apa yang bisa dibayangkannya. Tuhan memang memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta sesuatu kepadanya. Namun, terlebih mulia jika keinginan dan permintaan kita adalah suatu hal yang menyukakan hatinya. Karena hal itu akan mendatangkan mujizat dan kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Sadari bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat double porsi kepada orang yang mau mengerjakan kerinduan hatinya. Saat kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan pasti akan memberkati kita dengan porsi ekstra. Tuhan pasti memperlengkapi kita dan membuka tingkap langit atas hidup kita, sehingga kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya dinyatakan dalam hidup kita. Apa saja keinginan dan permintaan Anda kepada Tuhan selama ini? Sudahkah keinginan dan permintaan Anda suatu hal yang menyukakan hati Tuhan? Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk memiliki keinginan dan permintaan yang menyukakan hati Tuhan? Setelah membaca renungan hari ini, apa yang menjadi komitmen Anda untuk senantiasa menyukakan hati Tuhan? Tuliskan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Ajar kami agar apapun yang kami inginkan dan kami minta adalah suatu hal yang seturut dengan kehendak dan kerinduan-Mu, sehingga hidup kami senantiasa menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pastikan keinginan dan permintaan kita kepada Tuhan menyukakan hatinya. Yang dua, Yosua dan Kaleb adalah prajurit yang handal. Mereka berkata begini. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Ini prajurit, dia punya keyakinan, dia punya confidence yang sangat luar biasa kepada janji Tuhan. Tapi perhatikan yang 10 orang lagi, mereka bukan prajurit walaupun mereka punya posisi yang sama, kepala suku daripada bangsa Israel. Tapi orang-orang yang pergi ke sana berkata dengan dia, kita tidak dapat maju menyerang bangsa karena mereka lebih kuat daripada kita. Waktu engkau mengizinkan apa yang kau lihat menguasai hidupmu, kita kehilangan iman kita. Waktu engkau mulai takut, mulai khawatir, mulai bimbang, kita sudah kalah sebelum berperang. Bagaimana dengan kita menghadapi pandemi? Apakah engkau lebih takut dengan pandemi sebagai musuh kita? Atau kita lebih yakin kekuatan roh kita lebih besar daripada pandemi? Kalau engkau dan saya tidak punya keyakinan yang kuat kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menang melawan peperangan di akhir zaman ini?